Halo Besti, hari ini kita bahas pahlawan sejati masyarakat, people pleaser. Sebuah spesies langka yang punya misi mulia, membuat dunia bahagia, walau dia sendiri menderita. Kalian tahu, menjadi people pleaser itu adalah seni. Kita adalah bintang iklan kebaikan. Kita nggak pernah nolak, kita selalu bilang iya, kita selalu bilang aku bantu. Nah, padahal jadwal tidur kita, jadwal makan kita, bahkan waktu kerja sendiri udah berantakan. Tapi di balik itu ada rahasia kecil yang nggak pernah dibahas oleh influencer lain. Semakin kita berusaha disukai semua orang, semakin kita menciptakan satu musuh abadi di hidup kita. Musuh abadi itu tiada lain, tiada bukan adalah diri kita sendiri. Kita adalah satu-satunya orang di dunia ini yang rela mengorbankan waktu, uang, dan kesehatan mental. Demi siapa? Demi orang yang mungkin nggak ingat nama lengkap kita. Brilian! Oke, hari ini kita mau kenalan sama sesosok pahlawan sejati di masyarakat. Siapa lagi kalau bukan si people pleaser? Iya, spesies langka dengan misi super mulia, bikin semua orang di muka bumi ini bahagia. Kecuali ya, dirinya sendiri. Kalian sadar nggak sih? Jadi people pleaser itu tuh seni loh. Seni tingkat tinggi. Kita ini udah kayak brand ambasador kebaikan. Pokoknya kamus kita tuh cuma ada satu kata. Iya boleh. Oh, sini aku bantuin. Gampang nanti aku kerjain. Padahal kalau kita lihat jadwal tidur kita sendiri, udah, jangan ditanya lagi deh. Hancur. Tapi, nah ini dia nih. Ada satu rahasia kecil yang jarang banget orang ngomongin. Ironisnya, makin kita mati-matian pengen disukai semua orang, kita malah tanpa sadar nyiptain satu musuh bebuyutan dalam hidup kita. Dan tebak siapa musuh bebuyutan itu? Diri kita sendiri. Iya, beneran. Kita jadi satu-satunya makhluk di dunia ini yang rela korbanin waktu, duit, bahkan kesehatan mental buat orang yang mungkin besok aja udah lupa nama lengkap kita siapa. Brilian kan? Jenius. Oke, cukup dramanya. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam, kenapa sih kita ini kayaknya hobi banget nyiksa diri sendiri? Apa sebetulnya akar masalahnya secara psikologis? Nah, akar pertamanya itu low self-esteem, alias harga diri yang rendah. Intinya, kita tuh nggak pede kalau orang bakal suka sama kita. Ya, cuma karena kita adalah kita. Jadi apa yang kita lakuin? Kita beli rasa suka mereka. Caranya? Ya dengan perbuatan baik non-stop. Kebaikan kita itu jadi kayak mata uang gitu, buat ditukar sama validasi. Penyebab kedua, takut sama konflik. Ini udah kayak alergi akut sama yang namanya kekecewaan. Coba deh bayangin, ngelihat muka orang kecewa selama 5 detik, itu rasanya lebih seram daripada kita harus ngerasain burnout selama 5 bulan. Logikanya di mana coba? 5 detik doang itu rasanya udah kayak kiamat kecil. Dan tentu aja ini semua ada hubungannya sama masa kecil. Ingat gak? Dulu kita sering dipuji, ih anak pinter, anak manis, setiap kali kita nurut. Nah, pola itu nempel terus sampai kita dewasa. Otak kita yang udah gede ini masih aja mikir, kalau aku nurut, aku bahkan dapat hadiah. Atau ya minimal dapat pujian lah di grup WhatsApp. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ironi paling menyakitkan. Apa sih konsekuensi dari semua pengorbanan ini? Karena, jujur aja, ada jurang yang dalam banget antara ekspektasi dan realita. Dampaknya itu, wah, jangan ditanya. Kita jadi benci sama bayangan kita sendiri di cermin, kita dianggap lemah atau gampangan sama orang lain, dan yang paling parah, kita terus-terusan kehilangan waktu buat diri sendiri. Yuk, kita kupas satu-satu. Ini nih, konflik batin yang paling nyesek. Makin banyak orang yang kita bikin happy, makin kita ngerasa kayak pengkhianat buat diri sendiri. Hasilnya, mungkin kita punya banyak temen. Tapi setiap pagi pas lihat cermin, kita cuma lihat muka capek yang kita benci. Sendirian. Ini nih perbandingan yang paling nusuk. Ekspektasi kita, wah dengan jadi baik gini aku pasti dihormati. Realitanya, kita malah dimanfaatin karena kita nggak punya boundaries. Orang bukan ngelihat kita sebagai orang baik, tapi sebagai orang gampangan. Dan ini contoh nyatanya sehari-hari. Kita sukses nih bantuin teman pindahan kosan, kelarin proyeknya teman kantor pas weekend, keren kan? Tapi giliran buat diri sendiri, buat makan dengan tenang aja nggak ada waktu. Sempurna banget ya prioritas hidup kita. Oke, cukup ya nyindir-nyindirnya, sekarang waktunya kita beraksi. Mari kita bicara soal solusinya. Anggap aja ini buku panduan buat pemberontakan diri. Ini bukan nasihat biasa, ini adalah strategi perang buat ngerebut kembali hidup kita. Ada 3 langkah praktis dalam pemberontakan ini. Pertama, kita harus jadi master dalam mengucapkan kata tidak. Latihannya dari hal-hal kecil dulu. Kalau perlu, pakai aja alasan yang agak nyeleneh biar rasa bersalahnya berkurang. Kedua, ini yang paling penting, ubah pola pikir inti kita.
Yang tadinya aku harus bikin mereka senang, jadi aku harus bikin diriku tenang. Dan yang ketiga, anggap waktu istirahat, terutama tidur, itu sakral. Anggap aja itu jadwal rapat dewan direksi sama diri sendiri yang nggak bisa dan nggak boleh diganggu-gugat. Coba deh kita ulangi sekali lagi mantra saktinya ya, karena ini adalah pondasi dari semua perubahan. Tujuanmu bukan bikin mereka senang, tapi bikin kamu tenang. Dengerin baik-baik, biarin kalimat ini meresap, karena ini bakal mengubah segalanya. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan provokatif yang pengen aku tinggalin buat kalian renungin. Pertanyaannya simple tapi dalam. Sebenarnya, berapa banyak kata iya yang sepadan dengan harga ketenangan batinmu? Coba dipikirin lagi, seberapa berharganya kedamaian pikiranmu itu? Dan seberapa mahal harga yang harus kamu bayar setiap kali kamu bilang iya, padahal hatimu pengen bilang enggak? Oke, Besti. People pleaser adalah pahlawan yang dibenci diri sendiri karena takut konflik dan harga dirinya rendah. So, stop mencari like eksternal. Ubah mindset jadi, ketenangan diri lebih penting daripada persetujuan mereka. Tantangan buat hari ini, tolak satu permintaan nggak penting. Kalau berhasil, tulis di kolom komentar. Kalau kamu nggak nolak, ya sudah. Itu urusan kamu sama dirimu sendiri. Ingat, kamu adalah satu-satunya orang yang harus kamu senangkan seumur hidupmu. Oke Besti, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Sampai jumpa di video self-improvement yang nggak tahu diri berikutnya. Bye-bye!